Nah, kalau dalam kehidupan nyata misalkan ya, lu ada orang yang lu tolong, kemudian dia merasa berhutang budi sama lu, dia rela lu nikahin sebagai balas budinya, lu akan terima nggak kalau gitu? Kayaknya enggak deh. Nah terus, tapi kok bisa yakin gitu, pede, kok berani gitu. Gue aja mungkin yang udah kerja masih mikir apa itu isinya? Nah itu dia emang apa sih gitu kan? Gue juga penasaran, emang belajarnya apa? Kalau sudah menikah, semua ibadah kita tuh berkali-kali lipat, jadi menuju Tuhan itu bisa lebih cepat. Gitu. Senyum sama istri ibadah. Gandengan aja, dosa kita dihapus, dikasih pahala. Pelukan berkali lipat, dosanya dihapus, pahala. Sampai saat berhubungan suami istri, itu pahalanya lebih besar daripada bumi beserta isinya. Nah, langsung kan gue jeger. Gue nggak denger yang kayak begini di Indonesia gitu. Lo lagi main film web series ya? Jangan aku kok tangkap. Betul. Ini kan film ulangan ya? Bukan film ulangan. Ulangan itu dulu lagi. Film lama yang dibuat dalam bentuk web series. Dan lo dengan versi modern ya? Betul, baru sebagai Ramadan. Iya. Kalau nggak salah Ramadan itu diperankan dari visual ya? Iya. Nah, gimana nih? Seorang Fedi Nuril menerima ketika ditawarkan serial Kejaran Aku Kau Tangkap yang film, kemudian dijadikan serial. Ini kan artinya kan nggak jauh beda dari hampir kayak sinetron, tapi kan ini series yang jumlahnya lebih sedikit. Dan setahu gue kan juga lu gak pernah main sinetron kan? Gak mau ya bahkan ya kalau bisa dibilang. Nah, kenapa Fedi Nuril berani mengambil web series ini? Ya pertama ini kan franchise dari salah satu film besar zaman dulu ya. Waktu gua kecil, dulu kan masih video tuh, Betamax. Dan waktu itu gua masih sistemnya nyewa. Udah nyewa, balikin, ntar berapa lama sewa lagi. Gua suka banget lah filmnya dan gua ngefans banget sama Lydia Kandou. Wih, gila nggak kali ini Kanal Beduk punya tamu yang keren, luar biasa, Fedi Nuril. Salah satu aktor favorit gue juga nih. Kenapa gue bilang Fedi Nuril adalah salah satu aktor favorit gue? Karena dia begitu piawai memainkan peran di film-film Ayat-Ayat Cinta dan juga Surga Yang Tak Dirindukan. Ini sebenarnya yang fans Fedi Nuril itu bukan ibu-ibu doang. Ternyata bapak-bapak juga banyak yang fans sama dia. Kenapa gitu? Ya karena pengen kayak lu. Nih, akhirnya Fedi Nuril dapat image laki-laki yang gila yang diperebutkan oleh banyak wanita yang mau rela berbagi suami untuk sosok seorang Fedi Nuril. Dalam kehidupan nyata seperti itu kan? Nggak tahu sih. Karena nggak. Ya maksudnya kalau ketemu, misalnya ada meet and greet atau event apa gitu, misalnya dia ngomong, nikahi aku mas, gue nggak tahu juga mereka bercanda atau serius. Nah lu jawab nggak? Iya senyum aja. Jawab karena takut jawaban lu disalahartikan ya? Iya, karena gue nggak tahu mereka serius atau bercanda. Ya gue asumsinya lebih ke bercanda ya, cuma kalau lu jawab juga bisa, lu bisa berasumsi bahwa jawaban gue juga kan bercanda. Gue bingung jawabnya karena bukan cuma cewek yang ngomong. Terus lu? Iya. Laki-laki juga? Ada yang ngelit gitu laki-laki. Ya kok bisa ya laki-laki. Kan ini kan buat berbagi suami, lu jangan cari suami, cari istri laki-laki gitu. Oh, berarti ternyata yang ngefans yang benar ya, bukan cuma ibu-ibu, ternyata lu juga diidolakan bapak-bapak karena peran lu di film-film Ayat-Ayat Cinta, Surga Yang Tak Dirindukan. Ini kan film yang menceritakan tentang seorang laki-laki yang disukai oleh wanita, tapi laki-laki tersebut itu memilih untuk menjalankan akhirnya ya. Menjalankan. Memilih untuk dua-duanya kan? Sebenarnya kalau diperhatiin detail gitu ya, dan kenapa akhirnya perilaku poligami ini diterima masyarakat, bukan yang emosi atau kesel sama gue. Karena kan kalau di ceritanya itu dilihat dia tidak niat mau poligami. Awalnya kan, ya kayak di Surga Tak Dirindukan 2, awalnya lu ketemu cewek yang mau bunuh diri, lu selamatin, terus dia jatuh cinta. Nah, kalau dalam kehidupan nyata misalkan ya, lu ada orang yang lu tolong, kemudian dia merasa berhutang budi sama lu, dia rela lu nikahin sebagai sebagai balas budinya,
Lu akan terima nggak kalau kayak gitu? Kalau Persis lah cerita itu ada di kehidupan lo. ya kayaknya enggak deh. Kenapa? Ini sekarang aja nih yang benar-benar yang lagi gue jalanin ya, istri dan anak 3. Untuk bisa tiap hari tuh sharing waktu itu gue udah mulai kelabakan, ditambah lagi kerja gitu kan. Mulai nggak bisa bagi waktu sama keluarga. Iya, misalnya quality time sama istri, ngobrol, pillow talk gitu, terus main sama anak itu, karena anak gue yang pertama sama yang kedua jaraknya lumayan, mainnya tuh belum nyambung. Jadi gue harus main sama yang paling tua dulu, habis itu gantian sama yang kedua. Nah, yang ketiga masih bayi sih, belum ngapa-ngapain kan. Itu aja gue udah ayah, itu aja udah. Ini yang mana dulu nih? Itu aja gue udah bingung. Itu aja lu udah nggak bisa buat skala prioritas ya. Betul. Yang Sekarang mana lu yang mau lu layani. rasanya tuh masih kayak udah adil belum ya? Masih mempertanyakan gitu loh. Jadi kalau nambah istri lagi dan nama istri itu punya anak lagi, nggak tahu lu akan berbuat seperti apa ke depan. Maksudnya kalau mau dinikmati ya sibuk lah pasti pokoknya. Iya. Dan buat gue sendiri untuk punya me time sebentar gitu kan, selonjoran, ngelamun, ngopi, entah sempet apa enggak gitu. Dan tentunya lo kerjanya juga harus makin keras karena yang dibiayain juga bertambah. So kalau memang ada yang poligami dan akur dan dia bisa adil segala macam, gue salut sih karena Gini, itu aja udah pusing. yang meminta lu untuk menikahinya orang kaya, lu nggak boleh dapat lagi cari kerja deh. Karena ada yang seperti ini ya, cerita ke gua, aktor juga tuh dia. Oh iya? Dia diminta dinikahin sama seorang wanita yang kaya, kaya, cantik. Udah, kamu jadi suami aku, kamu nggak perlu kerja, kamu nafkahin aku. Yang penting kamu sayang sama aku, berarti sama aku. Nafkah lahirnya nggak apa-apa, kalau yang keuangan nafkah apa lahir ya? Ya, Kalau nafkah yang hubungan sama istri, nafkah batin. Ya. Pokoknya kamu puasin batin aku aja, gitu istilahnya. Oke. Siapa? Mau tahu? Gue yakin bukan cuma gue yang mau tahu ya kan. Oke. Gitu. Kalau kayak gitu gimana kondisinya tuh? Enggak Lu kan sih. nggak pernah pertama kerja keras. Enggak, karena sekarang aja gue merasa cukup dan bahagia gitu loh. Jadi kayak nggak ada alasan gue untuk Iya, pada saat di Prada juga kan seperti itu juga. Iya. Awal satu juga cukup bahagia, tapi Iya. ketika takdir mengatakan lain, lu akan terima takdir itu enggak? sebisa mungkin tidak sih, karena tetap ada pilihan sih pasti ya. Penulis skenario aja yang bisa bikin ceritanya kayak gitu. Cuma kan dalam film kita, penulis skenario kita ada di atas. Iya, Mana, benar. misalnya. Iya. Kalau menakdirkan lu, skenario ditulis bahwa lu harus berpoligami. Entah tuh tiba-tiba yang kedua datang yang benar-benar menawarkan yang nggak bisa lu tolak, apakah lu menerima kondisi itu? enggak sih tetap. Nggak, tetap lu nggak mau ya? Nggak. Misalnya lu nggak akan mau berpoligami lah itu. Ya, karena gue merasa cukup dan gue bahagia dan itu yang mau gue berusaha maksimalkan gitu. Lu Jadi nggak kasihan tuh wanita-wanita di luar banyak yang nggak punya suami, oke. harus menjadi simpanan. Dia mana? Ketika mendingan lebih baik lu nikahin, tapi dia jelas harkat derajatnya naik gitu kan, punya suami gitu. Dibandingkan dia disimpan tapi nggak diakui. Iya, iya. Anak lahir pengen butuh ijazah buat akte kelahiran ayahnya yang mana nggak tahu, nggak ngasih tahu. Lu nggak kasihan sama perempuan yang Gue kasihan sih, kasihan. Makanya gue udah nemu solusi nih. Jadi gue akan bilang ada yang lebih bijaksana untuk memperistri kamu, yaitu gedung. Jadi itu akan lebih terjamin. jaminannya apa? Lu pikir gue BPJS ada jaminannya? Ya enggak, maksudnya kalau lihat situasinya gitu. Lo kayaknya pengen banget gue jawab iya ya. Soalnya- view lo banyak di rumah, gue dipunggungin tidur di aspal. Katanya gara-gara ini juga kan, gara-gara film Ayat Cinta juga pertama yang membuat lu pengen nikah muda pada saat itu kan. Iya. Kenapa tuh? Kenapa lu pengen tiba-tiba pengen menikah? Kan pasti lu tahu rasanya manisnya berkeluarga Iya, iya, rumah iya. tangga gitu kan. Jadi waktu pendalaman untuk film Ayat Cinta, waktu itu pemain yang lock baru gue. Oke. Jadi kita ke Mesir buat lihat lokasi, hunting lokasi dan pendalaman gitu untuk lihat langsung tempat-tempat yang disebutin di novel yang si Fahri datengin gitu kan. Nah, jadi yang nemenin kita waktu itu anak-anak mahasiswa Indonesia yang kuliah di Al Azhar Mesir.
Nah, di situ gue lihat masih mahasiswa tapi udah pada nikah. Terus gue tanya, lo kaya gitu? Enggak, biasa aja. Lah tapi buktinya bisa kuliah di Mesir. Kan biayanya, kuliahnya tuh gratis di Al-Azhar. Beasiswa mereka. Bukan beasiswa, gratis. Oh gratis? Kuliahnya gratis. Untuk mahasiswa dari mana aja? Dari mana aja gitu. Jadi ya cuma perlu mikirin kebutuhan hidup sama ya apa sih ya buku-buku kuliah segala macam gitu. Tapi biaya kuliahnya itu nggak ada gitu kan, gratis dan oke, tapi kan tetap harus kerja dong. Oh ya, kita biasanya paling standarnya itu mereka kerja sambilannya itu nerjemahin dari Arab ke Indonesia terus kirim ke Indonesia gitu, kitab-kitab gitu kan. Nah terus tapi kalau bisa yakin gitu, pede, gue berani gitu. Gue aja mungkin yang udah kerja masih mikir, masih masa kemudaan juga, padahal umur gue juga lebih tua dibanding mereka semua. Terus dibilang semester kalau nggak salah semester 3 atau 4 itu mulai masuk bab pernikahan. Dan itu mereka setelah belajar itu kayak langsung pada pengen nikah. Apa itu isinya? Nah itu dia emang apa sih gitu kan? Gue juga penasaran, emang belajarnya apa? Ya misalnya kayak menikah itu kan untuk menyempurnakan agama. Jadi kalau setengah agama. Jadi kalau sudah menikah, semua ibadah kita tuh berkali-kali lipat. Jadi menuju Tuhan itu bisa lebih cepat gitu. Senyum sama istri ibadah. Senyum sama istri ibadah. Gandengan aja dosa kita dihapus. Terus dikasih pahala. Pelukan berkali lipat dosanya dihapus, pahala. Sampai saat berhubungan suami istri itu pahalanya lebih besar daripada bumi beserta isinya. Langsung kan gue jeger. Gue nggak denger yang kayak begini di Indonesia gitu. Saat itu gue merasa kalau ke pengajian di Indonesia lebih banyak ditakut-takutin. Kalau kamu nggak begini nanti kamu dibakar di neraka. Kalau kamu nggak gini nanti kamu dilaknat. Gue nggak denger yang indah-indahnya. Nah di sana lebih banyak yang diajarin itu yang indah-indahnya gitu. Dan memang tiap orang beda-beda ya pengajiannya gitu. Apa yang lebih memotivasi dia, mungkin yang ditakut-takutin mungkin bisa lebih taat. Ada yang lewat reward malah kabur. Ada gue kayaknya termasuk tipe yang kalau ditakut-takutin kabur. Nah di situ gue yang indah-indah aja deh, yang dapat pahala, dapat ini, bukan yang damai ya. Damai. Jadi kayaknya indah banget. Berarti benar nggak? Berarti lo ketika lo memutuskan ingin menikah karena lo mendengar bab tentang pernikahan bahwa ketika kita menikah setengah agama sudah kita jalankan. Nah itu kan pernikahan sekali. Kalau ingin utuh jadi satu berarti 2 kali nikah. Lebih banyak lagi. Jadi setengah pas jadi utuh sempurna agama kita udah. Iya. Nah, berarti kan poligami salah satu solusinya. Jadi kalau 4 lebih tinggal dikali lagi. Itu mau lebih cepat lagi ya. Bisa aja nih. Bener kan? Berarti nanti kalau ada yang ngajak gue nikah ini, gue perkeluar aja gitu. Lu kata nih, bola dioperin. Jadi walaupun lu memainkan film-film tentang poligami, tapi ternyata lu termasuk sosok yang belum siap dan tidak berani untuk berpoligami ya. Iya, karena itu lah ya. Iya. Dari belakang itulah ya. Karena dari syuting itu dan dari pengalaman dan ilmu yang didapat memang nggak main-main sih. Nggak main-main. Poligami itu emang repot. Tapi lu tidak menafik bahwa ayat itu pasti ada maksudnya. Ada ya. Kita mesti menerima juga kalau itu dihalalkan dengan syarat-syaratnya gitu. Syarat-syaratnya kalau yang lu tahu itu apa sih kira-kira tentang poligami itu kan? Ya kan bersifat asal bisa adil. Tapi kan ada tambahan lagi, dan sesungguhnya kurang lebih ya. Maaf kalau kurang tepat. Sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang tidak bisa berbuat adil. Jadi buat apa tuh kalau itu ayat itu kira-kira? Turunnya ayat itu. Wah dulu berat banget pertanyaannya. Sebab karena lu tuh sosok yang masalah akademisi, lu tuh sosok yang memang menguasai tentang poligami dalam film-film tuh. Orang melihat itu tuh udah gila, jago banget ini orang ini ya, bener-bener kok bisa berbuat menyenangkan kedua pihak gitu. Yang awalnya memang terjadi konflik dan pertengkaran, tapi akhirnya dua-duanya bisa menerima dan akrab gitu kan. Oke, kalau tanya itu menurut gue apa?
dan ini tolong jangan dijadikan rujukan. Saya bukan ustadz, bukan kiai, bukan ulama, dan jangan dianggap menistakan karena memang gue pribadi juga suka penasaran sih gitu. Menurut gue memang sebenarnya yang dilihat sama Allah itu bukan adilnya. Nggak akan bisa adil karena Allah Maha Adil, tapi lo berusaha adilnya gitu. Dan yang tahu apakah niat lo bener-bener berusaha kan cuma Allah juga. Jadi usahanya lah gitu yang dilihat, dan ya memang itu kan usaha yang hanya yang tahu usaha kita tulus, bener atau tidak kan hanya Allah ya. Kayak misalnya nih, ini Senin istri pertama, terus Selasa istri kedua. Nah lo udah berusaha menepati janji waktu, pokoknya jam 7 pagi kamu udah di rumah gitu. Terus lo berusaha kesana, tiba-tiba atau lo sakit. Nah itu kan udah di luar kontrol kan. Tapi saat lo berusaha untuk ke rumah itu yang dilihat sih menurut gue gitu. Ya kalau gue sih, kalau misalkan seandainya gue dikasih kesempatan ya untuk berpoligami. Gue aminin ya? Bebas. Ya aminin boleh nggak ada? Iya. Dalam hati aja. Dalam hati aja. Kan ditonton soalnya. Iya. Nggak tahu kalau dalam hati. Kalau gue gue akan membuat terus satu peraturan fleksibel. Ketika misalkan jadwalnya hari Selasa harus di yang kedua, terus tiba-tiba ada halangan apa? Jangan marah yang kedua. Ada alasan ya udah nggak apa-apa. Nanti bisa diganti. Waktu yang hilang bisa diganti gitu. Yang penting sama-sama ngerti kan, intinya kita tuh keluarga tuh kalau udah keluarga udah sama-sama paham lah, isi kepala, isi hati. Ya pertama komunikasi. Kan harus terbuka. Nggak yang saklek-saklek kayak aturan perusahaan. Aturan sebuah keluarga sama sebuah perusahaan harusnya berbeda. Cuman kan yang paling penting adalah sama-sama menjaga, menghargai, mengerti, dan itu bisa didapatkan dari komunikasi yang baik juga. Luar biasa. Saya mah teori masalah poligami. Praktek belum tentu berani. Ya, kita mau praktek nggak tahu teorinya juga chaos yang ada. Chaos. Tapi bedakan juga hanya orang yang berani berteori, tapi nggak berani melakukan. Ada orang yang teori nggak punya, tapi dia melakukan. Ada yang diam-diam nggak berteori, nggak praktek, tapi diam-diam juga dia melakukan. Demi nama baik dia diam-diam melakukan. Padahal kan dia berarti dia takut menjalankan syariat Allah. Kenapa tuh? Menurut lo ada orang pelaku poligami ada pelaku poligami yang tidak mengakui dia beristri lebih dari satu, tapi dia sebenarnya berpoligami, dinikahin siri lah salah satunya. Nah, menurut lo tuh apa tuh? Apa yang mereka jalanin? Itu tentunya lebih tepat ditanyain ke mereka ya. Tapi menurut gue cuma bisa bilang kan seharusnya pernikahan diumumkan. Nah, jadi orang tahu ini pasangannya si ini. Jadi nggak fitnah. Jadi jauh-jauh dan nggak fitnah. Nah jadi gue juga penasaran sih kenapa tidak diumumkan. Nah karena kan kalau di hukum negara kita kan memang kalau mau poligami kan harus ada izin dan tanda tangan kan istri pertama gitu. Makanya kalau dengar cerita kan kedua, ketiga, keempat itu siri. Nah iya, gue juga penasaran sih kenapa. Kenapa tidak diumumkan? Dan kenapa banyak wanita-wanita yang mau menjadi simpanan dibandingkan menjadi istri yang sah? Inilah sosok dari Mas Fahri, ya, laki-laki idola para wanita yang siap dipoligami, tapi ternyata dalam kehidupan nyata belum berani untuk berpoligami dan nggak mau. Bukan, mungkin mesti diperjelas, bukan belum berani. Kalau belum berani kan seakan-akan suatu hari gue akan berani. Gue tidak terpikirkan olehnya untuk berpoligami, karena dia tahu dalam filmnya tuh repotnya berpoligami seperti apa, dan kemampuan dia untuk berbuat adil belum merasa bisa mampu, gitu kan. Itulah akhirnya, nah orang melihat tetap mengidolakan seorang Fahri, kemudian dia surga terdudukan sebagai pras gitu kan, yang harus menikahi Aralin Shah sama Laudya Chintya Bella. Soalnya kalau dilihat juga di filmnya kan saat Fahri sama Pras poligami,
dia juga pusing, bukan yang menikmati lihat nih istri berdua, nggak gitu kan? Nggak dipamerin, iya. Dia kan pusing gitu, dia gimana? Terjebak oleh situasi ya. Iya terjebak gitu. Dan itulah kenapa penonton bukan mendukung, nggak marah gitu kalau ada poligaminya, karena bisa dilihat ya dia situasi gitu, dan dia tidak yang menikmati yang pamer-pamer, jadi masih ada simpati lah gitu. Berbicara masalah penonton tidak marah dengan karakter yang memainkan. Ya. Apakah sekarang lo yakin penonton nggak marah dengan karakter yang memainkan di film Satria Dewa Gatot Kaca sebagai Aswatama kan tokoh jahat tuh, antagonis. Sebenarnya kalau mau dibilang antagonis, konsepnya memang gini. Sebenarnya kan kalau kita perang gitu ya. Mana yang bener, mana yang baik, mana yang jahat itu kan abu-abu. Karena dari sudut pandang sini lo musuh gue, ya dari sini lo musuh gue. Semua diperbolehkan saling membunuh. Ya, kalau membunuhnya namanya perang ya, tidak ada innocent, ini perang. Ya. Tapi kalau mau dilihat sebenarnya siapa yang baik, siapa yang jahat sih? Nah itu yang abu-abu. Nah ini juga abu-abu. Dan kalau buat yang familiar sama cerita Mahabharata kan memang terjadinya perang Baratayuda itu memang Kurawa yang dianggap jahat ini sebenarnya permintaan dia tuh masuk akal. Gue kan kakak, kenapa gue tidak? Kenapa gue seakan-akan nggak punya hak untuk mendapatkan tahta juga gitu kan? Nah di sini kenapa gue tertarik banget meranin Aswatama dan gue yakin penonton bisa gue bawa, karena memang abu-abu ini apa yang akan dia sampaikan nanti itu benar juga ya gitu. Nah, jadi makanya konsepnya yang Pendawa tidak selalu baik, Kurawa tidak selalu jahat gitu. Ya, jadi sebenarnya sebetulnya ingin menunjukkan bahwa yang namanya kebenaran tuh tidak ada yang absolut, atau mungkin kita nggak boleh mengklaim bahwa diri kita paling benar, atau iya, kita harus selalu mengevaluasi diri kita gitu. Jadi kalau Mahabharata itu memang pertarungan batin sih sebenarnya. Kadang kita bisa baik, kadang kita bisa jahat gitu. Jadi di situ serunya sih. Jadi kita mikir dan ya harus hati-hati gitu. Jangan sok suci dan jangan gampang menghakimi. Itu sih yang gue lihat. Intinya, ya, pesannya yang mau disampaikan. Jadi spiritualnya tinggi juga. Lu suka wayang nggak sih? Kalau suka banget sih enggak. Karena menurut gue ya, penggemar wayang itu fanatik dan tidak tertarik sama sekali. Nggak ada yang di tengah-tengah tuh, ya kan? Tapi gue dulu ya termasuk masa kecil yang kena sama RA Kosasi. Versi komiknya itu kan gue baca. Kayak Petrus Gareth. Ya gitu. Itu gue baca sih, cuma tidak bener-bener yang sampai baca kitab sucinya banget gitu. Ya karena kan memang ya komiknya aja lah gitu ya. Namanya juga waktu itu masih kecil ya, lebih visual kan daripada tulisan gitu. Tapi ya mungkin gue yang jatuhnya gue yang di tengah-tengah sih gitu. Oke, jadi memang akhirnya Fedi Nuril memutuskan untuk mengambil peran antagonis ya, karena mungkin gue rasa sih diambil sama Ferry memutuskan untuk mengambil karena ini kan peran fiktif gitu lah ya. Jadi aman-aman aja ya. Kan satu nih sebagai aktor kan kita perlu ngambil peran yang variatif untuk menambah kemampuan acting kita dan juga memberikan tontonan yang variatif kan ke penonton. Dan kedua, ini kan kalaupun mau disebut dia antagonis, dia kan bukan antagonis kayak pebinor atau tukang copet gitu. Bukan antagonis yang bukan kelas teri gitu. Ini kelas kakap yang kayak maafnya Godfather aja. Iya gitu. Dia punya pengaruh yang besar. Jadi ya makanya gue nggak khawatir kalau pada marah nonton, karena ini tetap berbobot gitu. Ini bukan yang sekedar cuma nyuri pacar orang, nyuri istri orang gitu. Lebih dari itu. Membuat kita jadi berkaca pada diri kita dan berpikir bener juga apa kata dia ya gitu. Kalau seandainya ditawaran nih menjadi tokoh antagonis, tapi yang dalam kehidupan sehari-hari cowok
sukses, Ya. usahanya sukses, punya istri cantik. Gue minum nih. Minum masih istri cantik, tapi lu tergoda oleh wanita lain. Oke, apa Dan sukses? Udah proposal sukses, ya kan istri cantik, Nah. pokoknya keluarga harmonis. Ya. Kemudian lu tergoda jatuh cinta sama wanita lain, dan akhirnya lu berselingkuh. Selingkuh. Gua harus melihat cerita keseluruhan. Intinya kan Kemana ujungnya gitu? apa sih yang menyebabkan dia tergoda perempuan lain dan sampai akhirnya berselingkuh? Kalau ceritanya itu bisa menginspirasi penonton, Oh, jadi atau perselingkuhan ada bisa menginspirasi orang tuh? karena pengalaman gue dan misalnya gue mendengar cerita orang yang berselingkuh, gak ada yang sebelum selingkuh dia ngobrol dulu sama pasangannya, I'm not happy, gitu, langsung selingkuh aja gitu. Karena kan berarti ada sesuatu yang gak bener kan gitu. Gue selalu bertanya, kenapa kalau lo memang merasa tidak bahagia dan lo tertarik, lo ngomong dulu, dikomunikasikan dulu gitu. Tapi memang kebanyakan langsung selingkuh aja. Nah, kalau ceritanya membawa pesan moral seperti itu, bahwa memang pasangan harus komunikasi segala macam, gue mungkin masih mau. Nggak apa-apa deh, Nggak lo apa-apa. menjadikan contoh, Yang penting penonton mengambil hikmahnya atau pesan moralnya lah dari situ. Gitu. nggak apa-apa dijadikan laki-laki nggak tahu diri, Ya. udah punya istri cantik, kaya. Nah, tapi kan ada pertanyaan dong. Kenapa dia bisa? Kenapa ya? Nah, kalau alasannya memang tentunya bagaimanapun perselingkuhan tidak bisa dibenarkan. Iya. Kadang kan lo salah, tapi gue bisa ngerti kenapa lo ngelakuin itu. Tapi lo salah intinya. Berarti ini bisa jadi pelajaran buat penonton bahwa jika suami kamu tidak mau berselingkuh, kamu harus, Ya, gitu. ada alasan nih. Ada alasan. Ya kan? Harus dijaga supaya para suami tidak selingkuh. Lu rela dijadikan contoh untuk Enggak, Bu, jangan jadi buat ini misalnya gue cowoknya. Lebih ke cowok-cowok, kalau memang lo tertarik sama perempuan lain dan lo sampai selingkuh, lo jangan ikutin apa yang dia lakukan gitu. Jadi di ending film itu harus ada resolusi yang menjelaskan kesalahan dia apa. Misalnya, ya lo saat lo nggak bahagia lo nggak ngomong, lo diem aja dipendem misalnya gitu. Jadi konklusinya Gitu. Mungkin ada adegan counseling gitu dengan couples therapy. Jadi si karakter ini dan penonton sama-sama menyadari, oh iya ya harusnya gue begini. Nah gitu. Jangan yang pasangan yang jadi korban lagi yang disuruh belajar lagi. dapat PR yang salah. Kan nggak adil dong. Nah, gue yang diselingkuhin, kok gue yang disuruh belajar sih. Belajar gitu. Dong belajar gitu. Lu udah belajar bagaimana supaya lu nggak selingkuh. Iya. Jadi sebenarnya yang lu inginkan tuh kalau film itu terjadi ya, Iya. yang lu inginkan adalah si laki-laki belajar untuk tidak selingkuh, si perempuan belajar agar suaminya tidak selingkuh. Iya, ya. Sama-sama Intinya belajar. dua-duanya perlu belajar. Cuma jangan sampai yang diselingkuhi ini yang disalahin. Misalnya kayak Nah sekarang loh, orang ketiga ini yang sering jadi korban, orang ketiga yang sering jadi korban. sering dianggap bahwa dia adalah pelakor, pembinor. Iya, memang. Kenapa selalu dia gitu? Padahal kan butuh dua orang ya untuk terjadi itu. Kenapa selalu orang ketiga itu jadi korban? Padahal yang mas bulan bisa jadi orang kedua. Mungkin ya mindset yang udah dari dulu, kayak misalnya ada cewek dilecehin, dicubit pantatnya. Tadi pantat gue dicubit tuh sama itu. Ya lu pakai celana pendek sih. Nah lu hati-hati nih, bisa disangkanya pelecehan itu terjadi gara-gara pakaian wanita. Padahal kalau laki-laki bisa menjaga pikiran. Loh iya, justru maksud gue itu. Kok jadi salahin dia yang pakai celana pendek sih gitu. Salah apa? Yang salah itu yang lecehin. Nah, jadi sama kayak tadi itu, misalnya. Lu jadi orang ketiga sih. Iya, dia salah juga. Maksudnya kalau dia orang baik kan saat dia diajak selingkuh, Tahu dong. nolak gitu. Oh enggak, lu kan punya istri gitu kan. Nah,
Tapi intinya, kalaupun sampai gue memerankan peran itu, intinya kita harus kasih ke penonton supaya ini tidak terjadi. Lo harusnya begini, gitu. Dan jadi 3 karakter ini mendapat pelajaran itu, gitu. Fadi Kenapa lo Nuril. mau bikin? Fadi Nuril. Hmm. Nih istri pertama, ya kan, udah mulai kosong nih isinya, datangnya penuh. Ngomong ke istri lu, oh iya boleh pak, saya juga mungkin sudah mulai gimana. Oh iya, istri lu masih tahu deh tuh, Mas Fedi, mau gak kau menikahi sahabat saya yang ini? Jawaban lu apa? Istri lu yang minta, gak menyakiti istri lu. Bisa jadi kalau lu gak memenuhi permintaannya, lu menyakiti istri lu. Ayo. itu bikin cerita lah, terperanin lagi. Gitu. Ini kan bukannya permintaan dia di Iya. kan? Nah itu kan oke, kalau misalnya Fahri itu kehidupan nyata, ya memang oke, karena nggak ada pilihan. Karena kalau nggak gue nikahin, gue nggak bisa sentuh. Padahal sentuhan itu dibutuhkan supaya istri kedua ini bisa sadar dan bersaksi. Nah, ya gue cuma berdoa mudah-mudahan gue nggak dikasih cobaan seberat itu. Karena kan itu kan berarti bisa berat banget cobaan ya. Gitu. Istri lu, kalau lu menolak, lu nyakitin istri lu, ya kan? Kalau lu memilih, lu udah yang namanya menggugurkan idealisme lu untuk tidak berpoligami, ya kan? Ada di antara persimpangan dan lu bukan tipe orang yang abu-abu kan? Iya, enggak. Apa yang akan ambil? Jalan mana yang akan? Enggak sih, gue masih suka abu-abu, masih suka bingung juga. Kadang tidak sejelas itu hitam putihnya. Kalau di antara persimpangan yang menjelaskan ambil atau tidak, kamu kan ada berdiri untuk tidak ambil, berarti lu mengambil kemana tidak? Iya. Ambil? Enggak lah. 50-50? Kamu ada friend? Enggak kok. Nggak akan lo ambil? Enggak. Istri lo minta nih. Kenapa istri gue minta? Loh, dia merasa ini sahabatnya, dekat, maka dia sangat mengenal sosok yang ini. Dia datang dengan penuh haus kasih sayang, butuh perhatian, ya kan? Tapi dia masih penuh nih. Ya, gue minum dulu biar minum. Enggak. Nah, kalau minum kan artinya dia nggak berkeliaran kemana-mana, cairannya nggak bertahan kemana-mana, karena ya kan ini satu botol bisa dibagi-bagi gelasnya. Kalau gelas masuk ke botol-botol tumpah-tumpahan air. Gitu ya. Logikanya begitu. Sederhananya seperti itu. Sederhananya juga gue yang penting why-nya, kenapanya. Karena pasti ada gitu loh. Iya. Semuanya kembali ke why dulu dan gue baru bisa menjawab kalau why-nya atau alasannya itu jelas. Botol dituangkan gelas, itu kan pas, emang mudah gitu kan. Yeah. Tapi kalau ada gelas ke botol tuh banyak cairannya. Bisa pakai corong dulu biar nggak. Corong itu menyimpulkan apa ya? Belanda ya. Ya kayak gitulah, intinya memang kehidupan nyata tidak bisa dikaitkan dengan yang di film. Yang di film juga bukan berarti Fedi memerankan apa yang dalam kehidupan nyatanya, apa yang ada di film diperankan lagi dalam kehidupan nyata. Enggak seperti itu ternyata. Sosok Fedi Nuril itu ternyata adalah sosok laki-laki yang setia dan tidak mau berpoligami karena dia merasa tidak mampu untuk berbuat adil, ya kan? Dan juga dia merasa juga bahwa dengan satu aja gue udah kepusingan untuk membagi waktu bersama keluarga, apalagi harus ditambah satu keluarga lagi, itu akan menjadi lebih pusing. Tapi kalau udah merasa cukup dan merasa bahagia kok, itu iya. sih. Padahal kalau menurut gue ya, kalau dia dengan menambah satu keluarga lagi, artinya lu memberikan beban keluarga yang pertama. Harusnya seminggu lu ngurusin dulu, dia bisa cuma 3 hari, yang 3 hari lagi dipakai untuk yang kedua untuk ngurusin dulu. 3 hari lagi dia mereka bisa punya waktu untuk bersama saudaranya, keluarganya, olahraga, malah menjalankan hobinya. Karena di hari berikutnya sudah ada yang ngurusin dulu. Dia nggak merasa bersalah. Jadi saling berbagi waktu, berbagi tenaga untuk mengurus orang suami. Luar biasa. Nggak nyangka gue bisa punya pemikiran dan argumen kayak gitu. Hebat, kapan lu? Gue tunggu dulu deh. Terima kasih banyak ya. Thank you lo udah mengundang gue. Satu lagi. Lo lagi main film web series ya,
Kejadian aku kok tangkap. Betul. Ini kan film ulangan ya? Bukan film ulangan. Ulangan itu dulu lagi. Film lama yang kemudian dibuat dalam bentuk web series. Dan lu dengan versi modern ya. betul, baru sebagai Ramadan. Ya. Nah, kalau nggak salah Ramadan dulu diperankan dari visual ya. Iya. Nah, gimana nih? Seorang Fedi Nuril menerima ketika ditawarkan serial Kejadian Aku Kau Tangkap itu film, kemudian dijadikan serial. Ini kan artinya kan nggak jauh beda dari hampir kayak sinetron, tapi kan ini series yang jumlahnya lebih sedikit. Dan setahu gue kan juga lu gak pernah main sinetron kan? Iya. Gak mau ya bahkan ya kalau bisa dibilang. Iya. Nah, kenapa Fedi Nuril berani mengambil web series ini? Ya pertama ini kan franchise dari salah satu film besar zaman dulu ya. Iya. Waktu gua kecil, dulu kan masih video tuh, Betamax. Dan waktu itu gua masih sistemnya nyewa. Udah nyewa, balikin, ntar berapa lama sewa lagi. Gua suka banget lah filmnya dan gua ngefans banget sama Lydia Kandou. Nah, jadi begitu dapat tawaran ini ya merasa excited dan terhormat juga gitu, bisa punya andil lah di sebuah franchise besar gitu kan. Dan sebenarnya kenapa gue nggak sinetron tapi yang series ini mau, lebih ke waktu. Kalau sinetron kan itu memang lebih panjang, lebih padat, sedangkan ini per season kan hitungannya, nggak sepanjang sinetron gitu. Jadi lebih memungkinkan untuk gue jalanin, jadi waktunya nggak terlalu padat dan kerjasamanya juga dengan tim-tim hebat, jadi ya gue seneng aja gitu udah. Bukan karena konsepnya sinetron atau konsepnya ini film, hampir kayak film atau gimana? Gue nggak bisa bandingin karena gue belum pernah kan sinetronnya. Tapi sejauh ini sih gue merasa konsepnya kayak film. Yang Kejadian Aku Tangkap itu. Makanya menjadi salah satu pertimbangan lu untuk mau mengambil ini gitu. Ya karena lebih berpengalaman. Gue kalau dengar cerita sinetron itu treatmentnya beda lagi. Bahkan gaya actingnya pun beda juga. Jadi mungkin kalau akhirnya gue ambil sinetron agak kagok dulu gitu untuk penyesuaian. Tapi karena ini memang akan lebih dekat ke film, ya itu gue lebih berpengalaman. Dan lawan main lu kan Anggika yang usianya tuh, sorry nih gue gak bilang lu tua, jauh. Enggak, emang udah berumur lah. Ya. Bertambah tua, belum tua tapi bertambah. Kan, tapi muka lu tuh dari dulu gitu-gitu aja, gak tua, gak muda gitu. Makanya masih pantas banget merankan sebagai seorang mahasiswa gitu kan. Yeah. Terus juga si Anggika yang masih muda juga masih gak terlalu mencolok banget gitu loh. Dalam frame itu bahwa Ramadan dan Modern itu serasi banget gitu, terlihat serasi. Nah, lu ada kesulitan nggak ketika harus bertemu dengan Mona yang usianya jauh terpojok sama lu gitu kan, walaupun ya memang pada saat berperan emang kan serasi gue lihat ya, tapi awalnya pada saat ini gue orangnya mau bocah nih gitu kan. Pertama gue merasa tersanjung dan terima kasih sudah menyandingkan dengan Anggika yang jauh lebih muda. Itu buat saya itu komplimen itu. Harusnya kan emang dia Kandou ya. Enggak juga. Kan dulu di sinetron di filmnya dia harusnya Meli Sugigi. Sebenarnya setelah gue ngobrol sama Anggi, yang agak bukan khawatir ya, pokoknya ya taruhlah khawatir gitu, agak khawatir karena dia ternyata melihat image gue tuh serius. Gitu. Kaku gitu. Gimana ya ngobrolnya sama Kak Fedi gitu kan. Tapi setelah udah reading dan menurut dia gua koplak juga, cair udah, dan dia pada dasarnya kan anaknya up ya, energik ya. Jadi gue merasa nggak ada hambatan yang berat sih. Gitu. Lupain dia bilang, aduh aku pulang ke Jakarta kok aku kangen banget sih. Lu udah dikangenin sama Anggika. Emang dia nyebut kangen sama gue? Iya kan dia kangen sama Ramadan. Dia nulisnya kangen sama Ramadan. Dalam hati gue sih kayak gitu ya. Dalam hati lu kalau nggak yakin. Ramadan sama Mona. Nggak tahu, kita kan nggak tahu kalau ternyata di luar syuting dia menganggap gue kakak. Kan dia anak tertua. Iya. Jadi nggak punya kakak. Iya. Kalau lebih dari menganggap kakak juga kan nggak kakak kan? Nggak kakak, nggak apa-apa kan? Kalau menganggap lebih, kalau dia menganggap lebih dari seorang kakak kan nggak kakak. Nggak apa-apa. Apa sih?
Aduh telepon. Minum dulu. Gitu. Ya, tonton aja pokoknya ya di Ramadan dan Ramona ya, itu namanya sebenarnya Ramadan dan Ramona. Iya. Filmnya Kejarlah dan Kau Tangkap, film yang sukses yang keren banget. Cerita ini juga diperankan oleh Ferry Nuril dan Anggika. Dan Saya sebagai bosnya beliau, iya. bos Lukman ya, disutradarai oleh saudara terkenal Om John Rantau dan DOP box office dan Mas Ipung. Wih mantep itu. Dari nama-namanya aja ada Mas Ayu, Dwi Sasono. Dwi Sasono sebagai Markum. Luar biasa. Eli Sugigi. Dan saya juga merasa terhormat loh bisa bermain bersama Mas Ferry Nuril. Saya yang terhormat, terima kasih. Ini pengalaman saya di dunia entertainment, dunia apa ya, film, terutama saya nganggap konsepnya kayak film karena gambar film, karena juga kamera film gitu kan. Bisa bermain dengan sosok Ferry Nuril yang dulu gua tonton, anjir dia orang enak banget ya gitu kan, punya istri 2 gitu, terus kayaknya gimana gitu. Akhirnya gue bisa bermain bareng sama Ferry Nuril. Terima kasih. Nah, ngajakan juga Ferry Nuril. Terima kasih juga udah ngajak. Kita bertamu di kanal Udu. Terima kasih ya. Sama-sama. Thank you. Sukses terus ya. Sama-sama, sukses terus. Karirnya buat keluarganya juga terus langgeng. Amin. Pokoknya yang terbaik buat Om Ferry Nuril. Dan semoga sukses terus buat Kejarannya. YouTube-nya. Oh iya. Kanal Udu. Kanal Udu. Jangan lupa dong bilang Apa? subscribe, like, komen. Subscribe, like, comment, unsubscribe. Iya. Bawah lagi penonton. Banyak banget. Impas dong. Oke. Jangan lupa juga tonton nanti ya di Vision Plus. Kejarlah dan Kau Tangkap. Thank you, Om Ferry Nuril. Thank you.